Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik. Sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Dari video tadi, bisa kalian lihat ada beberapa kegiatan, yaitu menonton televisi, menelpon, dan kegiatan mengisi air ke dalam baskom. Mengapa kita dapat menerima gambar dari stasiun pemancar televisi? Mengapa kita dapat menerima suara seseorang dari telepon genggam? Dan bagaimana bentuk riak air pada baskom yang diisi air? Hal-hal tersebut dapat dijelaskan dengan konsep gelombang. Bagaimana bentuk gelombang? Apakah gelombang itu? Bagaimana gelombang bisa terjadi? Apa saja sifat-sifat gelombang itu? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat pembahasan berikut ini. Yuk, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Dari video tadi, bisa kalian lihat ujung tali digetarkan sebanyak setengah getaran dan diterima oleh tali sebagai usikan. Karena usikan ini hanya dilakukan satu kali, maka disebut denyut atau pulsa. Nah, bandingkan dengan video berikutnya. Pada video yang kedua, bisa kalian lihat ujung tali digetarkan terus-menerus. Di sana dapat kalian lihat terbentuknya gelombang periodik. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika ujung tali digetarkan, gelombang membawanya ke sepanjang tali dan memindahkannya ke ujung tali yang lain. Jadi, gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Jenis-jenis gelombang, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Nah, bisa kalian lihat dari animasi berikut. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini arah getar ke atas dan ke bawah, kemudian arah rambatnya adalah ke kanan, ya. Jadi di sini tegak lurus. Sedangkan pada gelombang longitudinal, di sini bisa kalian lihat pada animasi berikut, ini arah getar dan arah rambat itu sejajar. Selain itu, pada gelombang transversal bisa kalian lihat polanya. Pada gelombang transversal terdapat bukit dan lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan.
Besaran apa saja yang akan kita pelajari pada gelombang mekanik? Itu yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo yaitu simpangan maksimum gelombang dengan satuan meter. Nah, jadi amplitudo itu kalau kalian perhatikan di sini adalah jarak dari B1 ke B. Ya, jadi di sini simpangan maksimum. Kemudian berikutnya adalah panjang gelombang atau lambda. Jadi panjang gelombang itu jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Jadi yang disebut dengan panjang gelombang itu bisa kalian lihat di gambar di sini jarak dari puncak ke puncak. Ya, atau bisa juga dari lembah ke lembah. Nah, atau bisa juga di sini kalau kalian perhatikan dari titik O ke titik E. Itu merupakan panjang gelombang. Berikutnya, periode gelombang. Periode gelombang yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Jadi misalkan dari O, nah kemudian ke C, ke E, itu kan satu gelombang. Nah, waktu yang diperlukan dari O ke E itu disebut periode. Jadi waktu satu gelombang. Berikutnya, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Berikutnya adalah cepat lambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Jadi di sini menentukan cepat lambat gelombang itu V sama dengan lambda per T. Jadi cepat lambat gelombang itu panjang gelombang dibagi periode. Fase gelombang atau P adalah bagian atau tahapan gelombang. Dua gelombang dikatakan sefase bila keduanya berfrekuensi sama dan titik-titik yang bersesuaian berada pada tempat yang sama selama osilasi. Misalnya, keduanya berada pada puncak pada saat yang sama. Nah, jika terjadi sebaliknya, misalkan yang satu di puncak dan yang satu di lembah, maka kedua titik itu tidak sefase. Nah, bisa kalian lihat dari gambar berikut. Nah, di sini, misalkan ini titik B dengan titik F, ini dikatakan sefase. Atau misalkan titik A dengan titik E. Nah, itu sefase. Atau titik D dengan titik H. Nah, itu satu fase. Jadi secara umum titik-titik yang dipisahkan oleh jarak kelipatan bulat dari lambda akan memiliki fase yang sama. Sekarang beda fase. Nah, di sini beda fase ini bisa kita tentukan dari selisih jarak dibagi panjang gelombang. Di mana ini delta P adalah beda fase 2 titik, kemudian delta X jarak 2 titik, dan lambda adalah panjang gelombang. Berikutnya adalah sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh benda untuk mencapai titik tertentu. Nah, ini sudut fase ini kita nyatakan dalam radian. Jadi, theta atau sudut fase sama dengan 2V dikali fase. Atau, untuk menentukan beda sudut fase, itu sama dengan delta theta atau beda sudut fase sama dengan 2pi dikali beda fase. Agar lebih paham, di sini akan Ibu bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang permukaan air danau. Keduanya bergerak naik turun sebanyak 20 kali. Jadi di sini
diketahui N-nya sama dengan 20 kali. Dalam waktu 4 detik. Berarti di sini T-nya sama dengan 4 sekon. Jika jarak kedua gabus 200 cm dan di antara kedua gabus tersebut terdapat 2 lembah dan 1 bukit, berapakah frekuensi dan cepat rambat gelombang air danau tersebut? Nah, di sini gambarnya bisa kalian lihat. Jadi, 2 gabus itu berada pada jarak 200 cm. Nah, di sini antara kedua gabus terdapat di sini 2 lembah ya. Ini 1, 2, dan 1 bukit. Jadi yang ini. Nah, di sini yang ditanyakan berapakah frekuensi dan cepat rambat gelombang. Nah, sekarang kita tentukan dulu frekuensinya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang setiap detik. Berarti di sini bisa kita hitung. Ini banyaknya gelombang dibagi waktu. Sama dengan 20 dibagi 4. Maka di sini frekuensinya adalah 5 Hz. Nah, kemudian untuk cepat rambat gelombang. Untuk menentukan cepat rambat gelombang, ini kan bisa kita hitung dengan panjang gelombang dibagi frekuensi. Dapat kita tentukan dengan panjang gelombang dibagi periode. Nah, tapi karena di sini diketahuinya frekuensi, jadi kita hitung panjang gelombang dikali frekuensi. Karena di sini periode itu sama dengan 1 dibagi frekuensi gitu kan. Nah, jadi di sini V sama dengan panjang gelombangnya. Lihat di sini. Ini 200 meter ini berarti terjadi 2 panjang gelombang ya. Berarti 200 cm ini 2 lambda. Nah, maka di sini lambda adalah 200 dibagi 2. Jadi 100 cm. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi 100 dikali frekuensinya 5. Maka cepat rambat gelombang sama dengan 500 cm per sekon. Atau boleh kita rubah menjadi 5 meter per sekon. Contoh kedua. Gelombang pada permukaan air merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi di sini kecepatannya 4 meter per sekon. Jika jarak antara 5 bukit gelombang, jadi perhatikan di sini jarak antara 5 bukit gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti di sini terjadi 4 lambda. Jadi 4 lambda itu sama dengan 32 meter. Nah, tentukan panjang gelombangnya. Karena di sini 4 kali lambda sama dengan 32 meter, maka di sini panjang gelombangnya adalah 32 dibagi 4. Jadi sama dengan 8 meter. Ini panjang gelombangnya. Kemudian tentukan frekuensi gelombang tersebut. Nah, di sini frekuensi bisa kita hitung dengan kecepatan atau cepat rambat dibagi panjang gelombang. Sama dengan 4/8. Atau sama dengan 0,5 Hz ya. Soal berikutnya. Kita lihat di sini, sumber gelombang yang merambat adalah suatu benda yang bergetar dengan amplitudo 5 cm.
dan melakukan 15 getaran setiap detiknya. Berarti ini adalah frekuensinya. Jika cepat rambat gelombang sama dengan 3 meter per sekon, berapa jarak titik yang memiliki beda sudut fase? Di sini beda sudut fasenya adalah 90 derajat. Jadi ini kalau 90 derajat itu sama dengan V per 2 ya, berarti beda fasenya. V per 2 radian. Nah, di sini kita tentukan jaraknya ya. Kita tentukan dulu di sini panjang gelombangnya. Panjang gelombang ini sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi. Jadi di sini cepat rambatnya 3, kemudian frekuensinya 15. Jadi sama dengan 0,2 meter. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan. Beda sudut fase itu sama dengan 2V dikali beda fase ya, berarti di sini delta P. Nah, di sini karena yang diketahuinya, nah di sini karena yang ditanyakannya jarak kedua titik atau delta X, maka di sini kita uraikan lagi ya. Jadi 2V dikali di sini delta X dibagi lambda. Maka kita masukkan delta V-nya V per 2. Ini 2V. Delta X-nya kita cari. Lambda-nya 0,2. Di sini ruas kiri dibagi V, ruas kanan dibagi V. Maka delta X sama dengan 0,2 dibagi yang ini 2, jadi dikali 2 ya, jadi dibagi 4. K sama dengan 0,05 meter. Untuk pembahasan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan sifat-sifat gelombang mekanik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.